Kasus pembunuhan Subang, begini reaksi Yosef yang emosi dan Yoris yang menutup mata. Jangan-jangan mereka? Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Kasus perampasan nyawa di Subang saat ini sudah mulai memasuki bulan ke-6, namun kasus itu masih juga belum bisa terungkap. Mungkinkah di awal tahun ini Polda Jabar akan segera mengumumkan sosok pelaku dari perampasan nyawa di Subang itu, seperti sebelumnya yang pernah dijanjikan? Serta bukan hanya sang pelaku saja, akan tetapi kemungkinan juga adanya dalang yang turut membantu serta yang mengetahui dalam kasus perampasan nyawa di Subang. Dalam bahasan perampasan nyawa di Subang kali ini, dexjabar.com mencoba melansir dari channel YouTube Anjas di Thailand yang tayang pada 20 Januari 2022 dengan judul Yosef Emosi ditetapkan sebagai bagian tersangka. Kali ini dalam kiriman Anjas dibahas mengenai sejumlah komentar dari warganet terkait dengan kasus perampasan nyawa di Subang yang menilai ekspresi dari Yoris dan Yosef di channel Indra Zainal yang mengatakan, "Jika kami siap diserang dan menyerang," ujar kubu Yoris dan Yosef. Menurut netizen kurang begitu elok, terang Anjas menjelaskan komentar para netizen. Apakah ini adalah bagian dari bentuk emosi keduanya yang merasa tidak pede sebab akan menjadi rangkaian tersangka, atau ini adalah bentuk kepercayaan diri jika mereka bukan bagian dari tersangkanya? Menurut Anjas, dikatakan Anjas dari beberapa komentar warganet tentang kasus perampasan nyawa di Subang yang mempertanyakan soal sikap Yosef yang seolah-olah nampak dalam ekspresinya ketika berbicara seperti yang tengah marah-marah. Hal tersebut menurut Anjas merupakan hal yang wajar terjadi kepada saksi, apalagi dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini, saksi begitu tertekan lebih dari 5 bulan lamanya. "Saya tidak akan takut sampai manapun, kebenaran akan terungkap," tegas Yosef dalam channel Indra Zainal. Akan tetapi, justru yang jadi perdebatan di warganet saat Yosef mengatakan hal itu biasa saja. Seperti yang diketahui, dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini, Yosef yang paling sering diserang. Bahkan Jin pun mengatakan bahwa dia pelakunya. Itu merupakan hal yang wajar karena Yosef sangat tertekan secara emosional dan psikologis selama berjalannya kasus pembunuhan Subang yang sampai 5 bulan lebih, kata Anjas menjelaskan sikap netizen yang pro terhadap kubu Yosef. Anjas mengatakan jika sebagai netizen yang kontra terhadap kubu Yosef mereka akan mengatakan seperti ini. Adalah hal yang wajar jika Yosef mengatakan seperti itu. Hal tersebut sudah bisa ditebak. Tapi kok ekspresi dari Yoris anaknya sendiri kok menutup mata, kata Anjas saat menjelaskan sikap netizen yang kontra. Apakah itu kesan malu atau kesan tidak percaya diri? Terang Anjas menjelaskan sikap netizen yang kontra. Menurutnya Yoris justru memberikan kesan sikap yang berbeda ketika Yosef berbicara dengan berapi-api. Hal tersebut lebih ke arah malu. Yoris sebelumnya berada satu kubu bersama Danu, kemudian berpindah kubu dan bergabung bersama Yosef. Bahkan sebelumnya, dia sempat mengatakan jika dirinya tidak akan menggunakan pengacara. Terang Anjas menjelaskan alasan sikap malunya Yoris. Anjas mempunyai pandangannya sendiri dalam hal ini. Sikap Yoris yang menutup mata ketika Yosef berkata dengan berapi-api dalam sebuah pernyataan yang berkaitan dengan kasus Subang. Menurutnya, yang akan dia lakukan ini akan menuai reaksi kontra di kalangan masyarakat yang lebih banyak untuk dia, bukan tentang dia salah satu. Yang akan dia lakukan ini akan menuai reaksi kontra di kalangan masyarakat yang lebih banyak untuk dia, bukan tentang dia salah atau benar, akan tetapi tentang keputusannya untuk bergabung dengan kubu Yosef, jelas Anjas. Dijelaskan Anjas alasan dia berpendapat seperti itu, sebab sebelum Yoris memutuskan guna bergabung dengan kubu Yosef, justru dia menyerang Yosef yang notabene adalah ayahnya sendiri. Tetapi saat dia menunjukkan ekspresi menutup wajah dan senyumnya yang tidak maksimal dan terkesan dipaksakan membuat aku penasaran, apa yang bisa membuat Yoris mengesampingkan perasaan itu? Tanya Anjas.
Anjas menuturkan, Yoris yang masih bisa tampil dengan Yosef dalam satu video, padahal ada kesan sebelumnya, seperti yang diceritakan. Anjas menuturkan, Yoris yang masih bisa tampil dengan Yosef dalam satu video, padahal ada kesan sebelumnya, seperti yang diceritakan di atas, sebab Yosef mau memberikan kesan kepada masyarakat jika dirinya sudah berdamai dengan ayahnya. Tujuannya kalau aku lihat kenapa dia tampil di video ini bersama Pak Indra dan juga Pak Yosef, tujuannya adalah ingin memberikan pesan ke masyarakat bahwa mereka ini sekarang sudah berdamai, jelas Anjas. Lalu Anjas pun menyikapi pernyataan Yosef yang mengatakan jika dirinya dan anaknya sudah di-framing yang selama ini banyak menuai pro dan kontra di kalangan warganet. Anak dan bapak itu sudah di-framing, ucap Yosef dalam video Indra Zainal. Anjas pun menjelaskan jika hubungan Yosef dan Yoris adalah ayah dan anak memanglah tidak bisa ditutup mata bahwa mereka tidak begitu harmonis. Framing yang dimaksud oleh kelompok yang pro adalah karena mereka punya masalah pribadi, lantas ini menjadi salah satu excuse dan juga mengaburkan permasalahan yang sebenarnya, jelas Anjas. Apa jangan-jangan ini antara ayah dan anak mereka bekerja sama begitu, jelas Anjas saat menerangkan tanggapan kubu yang kontra. Akan tetapi menurut Anjas yang jelas hal-hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Kejahatan itu tidak selalu berhubungan dengan logika. Jika ada hal-hal yang kita pikir tidak masuk akal, tapi ternyata itulah yang menjadi alasannya, ucap Anjas, mengutip perkataan Profesor Andrianus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.